Kimia dan Usaha Dasar Makmur. Baiklah, saya Michelle Lemi Matangarti dengan NIM G031191059 akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Apa itu analisis regresi berganda? Analisis regresi berganda merupakan hubungan antara satu variabel dependen, yaitu Y, dengan satu atau lebih variabel independen penjelas, yaitu X. Kemudian, analisis regresi berganda memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, yaitu memiliki dua peubah penjelas, yaitu X1 dan X2. Yang kedua, memiliki model persamaan, yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah epsilon, yang dimana Y merupakan variabel terikat, X1, X2, dan seterusnya merupakan variabel bebas, epsilon merupakan residu acak, dan beta 0, beta 1, dan seterusnya merupakan nilai yang tidak diketahui dan harus diestimasi dari data. Kemudian ciri yang ketiga yaitu pendugaan terhadap koefisien regresi, yaitu alfa merupakan penduga bagi beta 0, B1 merupakan penduga bagi beta 1, B2 merupakan penduga bagi beta 2. Berikut contoh kasus analisis regresi berganda dengan menggunakan perhitungan secara manual atau metode kuadrat terkecil. Bagaimana hubungan antara motivasi, minat, dan prestasi belajar mahasiswa? Berikut adalah tabel datanya. Dengan total data ada 10 data, yaitu motivasi dimisalkan dengan X1, minat dimisalkan dengan X2, prestasi dimisalkan dengan Y. Kemudian kita akan menentukan nilai konstanta A dan koefisien regresi, yaitu B1 dan B2 dari tabel data tersebut. Kemudian kita akan mencari X1 dipangkatkan dengan 2, yaitu motivasi. Dan kemudian minat X2 dipangkatkan dengan 2, kemudian prestasi Y dipangkatkan dengan 2. Lalu motivasi dikalikan dengan minat X1 dikali X2, kemudian motivasi dikalikan dengan prestasi, yaitu X1 dikali dengan Y, kemudian minat dikalikan dengan prestasi, yaitu X2 dikalikan dengan Y. Kemudian, dari data tersebut, kita akan masukkan angka-angka tersebut di dalam persamaan Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan untuk menentukan nilai konstanta A dan koefisien regresi B1 dan B2 dengan hasil B1 0,925455, B2 0,21993, dan konstanta minus 2,37357. Lalu kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Y sama dengan minus 2,37357 ditambah 0,925455 kali X1 ditambah dengan 0,219943 X2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Makmur, NIM G031191029. Saya akan menjelaskan slide 17-20 mengenai persamaan garis regresi linear berganda dengan perhitungan menggunakan aplikasi Excel, variabel yang memiliki pengaruh besar, koefisien determinasi, dan uji F. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis regresi linear dengan perhitungan menggunakan aplikasi Excel. Pada output data, terdapat beberapa baris, salah satunya yaitu baris koefisien. Pada baris koefisien ini, nilainya yang akan digunakan sebagai konstanta dalam persamaan regresi linear berganda. Pada slide 13, telah diperlihatkan persamaan yang digunakan pada regresi linear berganda. Untuk nilai intercept merupakan beta 0 pada persamaan,
Nilai X1 variabel merupakan beta 1 pada persamaan, dan nilai X2 variabel merupakan beta 2 pada persamaan. Sehingga, persamaan regresi linear berganda pada kasus hubungan antara motivasi, minat, dan prestasi belajar mahasiswa yaitu Y sama dengan minus 2,37357 tambah 0,925455 X1 ditambah 0,219943 X2. Selanjutnya, pada contoh kasus yang kami pilih, variabel yang memiliki pengaruh besar dapat dilihat dari tabel perhitungan dengan aplikasi Excel pada slide. Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi atau beta antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Variabel yang memiliki koefisien regresif yang paling besar itulah merupakan variabel independen yang memiliki pengaruh besar terhadap nilai variabel Y. Dalam hal ini, telah diketahui bahwa nilai koefisien X1 yaitu motivasi belajar lebih besar daripada koefisien X2 yaitu minat belajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil perhitungan, baik dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi Excel mengenai kasus hubungan antara motivasi belajar, minat belajar, dan prestasi mahasiswa, menginterpretasikan bahwa variabel X1 atau motivasi belajar dan variabel X2 atau minat belajar menentukan prestasi mahasiswa sebesar 82,20%, sedangkan lainnya dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor lain di luar persamaan regresi tersebut. Pada uji F kasus ini, ditentukan hipotesis bahwa jika H0 banding beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, itu menandakan bahwa minat dan motivasi tidak berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Dan jika H1 banding beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan 0, itu menandakan bahwa minat dan motivasi berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Untuk kriteria pengujian nilai F hitung dan F tabel, apabila nilai F hitung kurang dari F tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Dan apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Pada tabel terlihat bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu motivasi dan minat berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas yaitu prestasi untuk taraf signifikansi 0,05. Sekian video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.